Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 02 Sake 009 Universitas Pamulang. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengantar aplikasi komputer. Bagaimana cara mengaplikasikan fungsi logika if and, if or, dan grafik. Dari ketiga fungsi tersebut, sedikit saya akan jelaskan. Fungsi logika if merupakan salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang ada dibuat pada program Excel. Fungsi ini memungkinkan kita melakukan sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan kondisi atau perkiraan. Fungsi logika if and digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang seharusnya semua syaratnya terpenuhi. Sedangkan fungsi logika if or digunakan ketika ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka dinyatakan berhasil. Kita langsung saja ke contoh soal. Baik, kita langsung ke contoh soal hasil tes TOEFL mahasiswa akuntansi 1 Universitas Pamulang. Di sini saya sudah buatkan tabelnya, tinggal kita isi saja dari nilai rata-rata, hasil kriteria 1, hasil kriteria 2, hasil kriteria 3, peringkat, jumlah lulus, jumlah tidak lulus. Untuk mengisi hasil rata-rata, kita baca keterangan tabel tersebut di bawah ini. Diisi dengan nilai rata-rata dari nilai listening ditambah struktur ditambah reading. Jadi sama dengan untuk rata-rata nih ya. Afraid. Kita pakai rumus afraid. Kita klik aja yang ini. Klik 2 kali. Kita blok dari C6 sampai E6. Tutup kurung, enter. Nah, untuk mengisi ke bawahnya, gak usah perlu kita pakai rumus lagi. Kita klik yang F6 ini, klik sebelah kanan bawah, kita drag sampai bawah. Maka hasilnya akan sudah terisi. Baik, kita lanjut kepada hasil kriteria 1. Untuk mengisi hasil kriteria 1 ini menggunakan fungsi if. Kita baca dari tabel kriteria 1. Hasil tes dinyatakan lulus jika nilai rata-rata lebih besar dari sama dengan 310. Sama dengan if buka kurung F6 lebih besar sama dengan 310 titik koma kutip 2 tulis lulus kutip 2 titik koma kutip 2 tidak lulus kutip 2 dalam kurung enter. Kenapa tidak lulus? Karena nilai hasil rata-rata ini kurang dari 310. Maka hasil kriteria 1 tidak lulus. Baik, kita klik pojok bagian kanan bawah, kita drag. Maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke hasil kriteria 2. Menggunakan fungsi if and.
Kita baca dari tabel. Hasil tes dinyatakan lulus jika dari listening lebih besar dari sama dengan 310, struktur lebih besar dari sama dengan 310, dan reading lebih besar dari 310 menggunakan fungsi if and. Sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi C6 lebih besar sama dengan 310 titik koma D6 lebih besar sama dengan 310 titik koma E6 lebih besar dari sama dengan 310 tutup titik koma kutip 2 lulus kutip 2 titik koma titik 2 kutip koma lagi maksudnya maaf tidak lulus kutip 2 tutup kurung enter. Nah, seperti yang tadi, kenapa tidak lulus? Karena nilainya di bawah 310. Kita klik di sebelah kanan bawah, kita drag, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ratakan biar rapi. Baik, selanjutnya kita ke hasil kriteria 3, yaitu menggunakan rumus if or. Sama dengan if buka kurung or buka kurung C6 lebih besar sama dengan 310 titik koma, kemudian D6 lebih besar sama dengan 310 titik koma lagi E6 lebih besar sama dengan 310, kemudian tutup kurung titik koma kutip 2 lulus kutip 2 titik koma titik 2 lagi tidak lulus kutip 2 tutup kurung. Kalau sudah enter, maka hasilnya tidak lulus. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke peringkat. Untuk fungsi peringkat kita menggunakan rank, yaitu sama dengan rank, kita menggunakan rank afraid. Tutup kurung, kita klik F6 titik koma, kemudian F6 lagi, kita blok sampai F10, kemudian titik koma 0, tutup. Agar tidak terjadi ketika di drag tidak terjadi kekeliruan, maka kita selipkan absolute di bagian F6, kedua kita sisipkan F absolute agar tidak terjadi ketika di drag tidak berpisah. Oke, sudah, kita enter.
maka hasilnya seperti ini. Nah, kita klik kanan bawah, kita drag, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, kita lanjut ke jumlah lulus. Kita menggunakan fungsi countif sama dengan countif. Ini klik 2 kali. Kemudian klik G6, kita blok sampai G10. Titik koma, kutip 2, lulus. Kutip 2, tutup kurung. Jangan lupa kita sisipkan absolut. Absolut. Kalau sudah, kita enter. Maka jumlah lulus 3 dari kriteria 1 ya. Kemudian jumlah tidak lulus, sama seperti jumlah lulus, kita menggunakan rumus countif. Kita blok G6 sampai G10, titik koma, kutip 2, tidak lulus, kutip 2, tutup kurung. Jangan lupa menggunakan absolut. Kalau sudah, enter. Maka jumlah tidak lulus dari hasil kriteria 1 yaitu 2 orang. Untuk kriteria 2 sama, menggunakan rumus countif. Blok dari H, sekarang dari H6 sampai H10, titik koma, kutip 2, lulus, kutip 2, tutup kurung, si absolut. Kemudian enter. Untuk yang tidak lulus sama dengan countif H6 sampai H10, titik koma, kutip 2, tidak lulus, kutip 2, tutup kurung. Jangan lupa absolut. Kalau sudah, enter. Maka jumlah yang tidak lulus 3 orang, jumlah lulus 2 orang. Tuh. Lanjut ke kriteria 3. Countif, blok dari I6 sampai I10, titik koma, kutip 2, tidak lulus. Mohon maaf. Lulus. Kutip 2, tutup kurung. Jangan lupa kasih absolut. Enter. Maka jumlah lulus dari kriteria 3 yaitu 4 orang. Lanjut, jumlah tidak lulus sama dengan countif, blok dari I6 I10, I6 I10, titik koma, kutip 2, tidak lulus, kutip 2, tutup kurung. Jangan lupa absolut. Kalau sudah, enter. Nah, maka jumlah tidak lulus dari kriteria 3 yaitu 1 orang.
Lanjut ke tugas praktik 2. Hasil scoring ujian masuk Unpam. Sudah terdata nomornya, calon mahasiswa, skor sudah terisi, tinggal mengisi keterangan. Anda diminta untuk 1. Melengkapi bagian yang kosong dengan menggunakan rumus. 2. Buatlah grafiknya. Keterangan tabel. Keterangan. Klik sel D3 jika skor lebih besar sama dengan 70 maka lulus. Jika tidak, tidak lulus. Baik, kita masukkan rumus keterangan. Kita menggunakan fungsi if sama dengan if buka kurung klik C3 pada skor, kemudian lebih besar dari sama dengan 70 sesuai keterangan ya, titik koma, kutip 2, lulus, kutip 2, kemudian titik koma, kutip 2 lagi, tidak lulus, kutip 2, tutup kurung, kalau sudah enter. Nah, lulus karena dia melebihi skor dari 70. Skor Andi 80. Jika melebihi dari 70 maka Andi lulus. Baik, kita untuk mengisi ke bawahnya kita langsung drag aja untuk mempersingkat waktu. Jadi klik kanan bawah, pada bagian bawah kita drag. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kita sudah melengkapi bagian nomor 1, maka kita melanjutkan nomor 2 untuk membuat grafik, yaitu dengan cara memblok dari nomor sampai skor, kemudian insert, chart, pilih kolom. Kita sebagai contoh pilih kolom ini aja, yang kedua. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita pindahin aja sesuai keinginan kita. Nah, ini hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Terima kasih.